kisah Nabi Ibrahim. Tapi sebelumnya Ibu Guru mau tanya, siapa yang puasa? Saya. Puasa semua? Alhamdulillah. Siapa yang pernah 1 hari full? Saya. Pernah, alhamdulillah. Insya Allah sampai seterusnya nanti sudah full. Nah, Kalau bunda-bunda Desi kalau buka puasa full itu berarti pahalanya kasih sama orang tua ya kan, teman-teman masih kecil pahalanya masuk sama orang tua. nanti pahalanya berbagi, bukan berbagi, tetap dapat sama anak-anak. Sudah dapat tabungan, anggap saja itu tabungan karena belum ada hutang ya, belum dapat dosa. Terus orang tua juga dapat pahala dari teman-teman ya. Berarti dapat pahala orang tua. Karena kalau anak-anaknya solih dan solihah, orang tua itu sukses dunia akhirat. Amin. Jadi teman-teman bunda ada tabungannya di akhirat ya. Tabungan. Nanti dikasih sama Allah di surga. Masya Allah. Nah, ada yang tahu siapa itu Nabi Ibrahim? Atau ada yang pernah dengar? Oh, saya pernah dengar kisah Nabi Ibrahim, Ibu Guru. Belum pernah dengar? Nabi Ibrahim itu bapaknya Ismail ya. Ya, biasanya kalau Idul Adha pasti itu selalu disebut Nabi Ibrahim, Nabi Ismail. Udah yang membuat Ka'bah itu ya. Ya, betul. Yang membuat Yang Ka'bah yang membuat Ka'bah itu Nabi Ibrahim sama Nabi Ismail. Itu sopan. Nah, Ibu Guru mau cerita kisah Nabi Ibrahim, tapi Nabi Ibrahim sebelum punya anak kan, sebelum dia masih cowok, masih muda. Nah, karena cerita di buku ini agak panjang, jadi Ibu Guru cuman ambil bagian yang Nabi Ibrahim masih muda. Ini ya, ada gambar Ka'bah di sini. Ka'bah yang dikelilingi oleh seluruh umat. Ya, betul. Nah, kalau di cerita ini di sini lihat gambarnya, Ibu Guru yang cerita. Di zaman Nabi Ibrahim dulu orang-orang itu menyembah berhala. Tahu itu berhala apa? Tidak tahu. Berhala itu patung-patung. Ada patung itu disembah-sembah, sholat di situ, sembahyang di situ. Ya. Karena dulu itu awalnya dorong menyembah memang sama Allah, tapi karena godaan setan, ada kan sebelum ada Nabi Ibrahim ada orang-orang solih. Ketika orang-orang solih itu wafat, setan mulai menggoda manusia. Coba bikin patung yang mirip sama dengan orang solih itu. Kan orang solih itu kalau berdoa pasti Allah kabulkan doanya. Coba bikin patung mirip orang solih tersebut, nanti minta doa sama mereka, pasti dikabulkan. Artinya karena dulu manusia itu masih bodoh ya, belum ada ilmu pengetahuan, masih bodoh mereka, belum ada informasi, belum ada HP, jadi belum bisa baca di HP. Karena sudah tergoda, akhirnya mereka membuat patung-patung. Nabi Ibrahim ini bapaknya Nabi Ibrahim itu pembuat patung. Jadi otomatis yang menjual berhala ini ya. Jadi mata pencarian bapaknya si Nabi Ibrahim ini adalah pembuat berhala, pembuat patung. Nah, Nabi Ibrahim kecil itu sangat cerdas, pintar. Terus Nabi Ibrahim itu berpikir, kita ada manusia, ada hewan-hewan, ada matahari yang bergerak, berganti siang dan malam, ada langit. Pasti ada yang menggerakkan ini, kan? Tidak mungkin terjadi sendiri. Matahari tenggelam, berganti malam, muncul bulan lagi hilang, muncul matahari. Orang bernafas, pohon-pohon tumbuh, pasti ada yang menjalankan ini semua. Ya, Nabi Ibrahim mulai berpikir. Dia lihat patung ini cuma manusia yang bikin, sedangkan dia cuma manusia yang bikin. Kok bisa dia menggerakkan alam? Kan tidak masuk akal, kan? Patung itu bisa bergerak? Tidak bisa, kan? Tidak bisa bergerak. Jadi itu benda mati. Jadi tidak bisa
Jangankan untuk DP diri sendiri. DP diri sendiri saja dia tidak bisa gerakan. Masa dia bisa menggerakkan manusia, bisa menggerakkan langit, alam semesta? Tidak mungkin ya. Nah, Nabi Ibrahim mulai mencari Tuhannya. Nabi Ibrahim lihat matahari. Oh, mungkin matahari ini Tuhan. Nabi Ibrahim berpikir awalnya, oh mungkin matahari ini Tuhan. Tapi ternyata matahari itu cuma ada pagi dan siang. Ketika dia sore, mulai turun, malam silam. Ya, malam ada matahari? Tidak. Tidak ada. Nabi Ibrahim berpikir, kalau matahari Tuhan, kenapa dia malam tidak ada? Berarti matahari bukan Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim cari-cari lagi. Oh, mungkin api ini yang Tuhan. Tapi ketika dipegang, panas, terbakar kulitnya Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim bilang, api bukan Tuhan. Tidak mungkin Tuhan menyakiti makhluknya. Tidak mungkin. Tidak mungkin. Jadi, oh api bukan Tuhan. Lalu Nabi Ibrahim berpikir, berarti ada kekuatan lain yang manusia tidak bisa lihat, tapi dia bisa menggerakkan alam semesta ini. Maka Nabi Ibrahim bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ketika itu Nabi Ibrahim mendapatkan mukjizat dari Allah, mendapatkan wahyu dari Allah. Nah, petunjuk. Ketika Nabi Ibrahim sudah mendapatkan petunjuk, umatnya, manusia yang lain, termasuk ayahnya, masih menyembah berhala. Tugasnya Nabi Ibrahim bagaimana caranya supaya mereka ikut Nabi Ibrahim untuk menyembah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, iya. Ini ada teman-temannya Nabi Ibrahim, cuma sedikit sekali yang mengikuti Nabi Ibrahim itu cuma sedikit sekali. Belum semua. Dia kasih tahu sama misalkan pati kakak menyembah sama Allah. Oh, tidak mau. Orang punya Tuhan, dia turunan nenek moyang itu berhala, patung. Karena manusia masih bodoh ya. Jadi yang bisa menerima itu cuma manusia-manusia yang cerdas, yang punya pemikiran terbuka. Nah, ini sudah sampai di Nabi Ismail ya. Nanti ini lanjut. Nanti selanjutnya ini ya. Ibu guru cerita kisah Nabi Ibrahim yang masih muda. Terus karena Nabi Ibrahim ini tidak diterima oleh banyak umatnya, Nabi Ibrahim mencari cara bagaimana supaya dia bisa menyadarkan banyak orang. Nah, ketika itu di kampungnya Nabi Ibrahim itu ada hari raya untuk menyembah patung. Jadi kalau misalkan sehari raya itu semua patung itu orang kasih makanan, orang kasih sedia makanan. Padahal patung ini bisa makan. Patung bisa makan, tidak bisa ya. Kamu kasih makanan, tapi orang itu mau pergi ke suatu lomba. Jadi di situ dulu mau merayakannya. Patung-patung ini ada di ibaratnya ada di kuil. Semua patung. Nabi Ibrahim waktu itu berpura-pura sakit. Dia bilang saya tidak mau ikut soalnya saya sakit. Nah, karena saat itu semua suruhannya raja semua harus ikut. Tapi pada saat itu Nabi Ibrahim berpura-pura sakit. Jadi dia berpura-pura dalam kebaikan ya. Ya, berpura-pura dalam kebaikan. Ketika semua masyarakat sudah pergi, sama rajanya juga ikut pergi, Nabi Ibrahim pergi ke kuil ini. Banyak sekali patung, ada yang kecil, yang besar, banyak sekali. Kemudian Nabi Ibrahim mulai pakai kapak, dia hancurkan ini patung-patung, dia hancurkan, dia kasih hancur, dia potong itu kapal, kasih rusak. Cuman satu yang dia kasih sisa. Yang dia kasih sisa patung yang paling besar. Terus dia gantung dia ke kapak, dia kasih pakai kalung itu kapak sama patung, dia taruh. Ya, pas pulang, tak kaget orang. Kenapa ini patung ini suka ancur semua? Orang punya Tuhan, siapa yang suka rusak
Tuhan. Oh, baru ada yang bilang, oh Ibrahim, dia tidak ikut karena sama kan ada pergi. Baru dia sendiri yang tidak pergi tadi. Oh, raja bilang, panggil Nabi Ibrahim. Sudah datangkan Nabi Ibrahim berongsokan. Ibrahim, kamu yang merusak ini patung-patung? Oh, tidak raja. Bukan saya yang menghancurkan patung ini. Coba biar raja lihat sana di patung yang paling besar. Ada tergantung kapak pada leher. Berarti dia yang kasih hancur ini yang kecil-kecil ini. Raja bilang apa? Tidak mungkin. Masa patung bisa bergerak menghancurkan patung-patung kecil? Lalu Ibrahim bilang, nah, kalau kalian tahu patung itu tidak bisa bergerak, kenapa kalian sembah? Ya, masuk logika kan? Jadi Ibrahim pakai pikirannya. Mami so tahu ini patung tidak bisa bergerak, kenapa mau disembah? Mau dikasih makanan, orang mau makan itu buah, orang mau makan itu makanan. Raja marah. Berarti sebenarnya orang tahu patung ini tidak bisa bergerak. Cuman bodohnya mereka sembah. Terus mereka tidak mau mengakui, sok tahu, maksudnya sok malu. Akhirnya si raja ini dia marah sekali. Akhirnya dia bilang, tangkap Ibrahim, kita hukum Nabi Ibrahim, kita bakar Nabi Ibrahim. Nabi Ibrahim mau dibakar. Kemudian orang kumpulkan ini kayu bakar. Nabi Ibrahim diikat di tengahnya dengan ikat dan kasih menyala api. Bayangkan ya, Nabi Ibrahim mau dibakar, panas. Mau terbakar? Kalau Nabi Ibrahim dibakar, tidak terbakar. Nah, ketika api sudah mulai besar, Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, selamatkan aku. Selamatkan aku. Kemudian Allah memerintahkan kepada api, hai api, jadilah dingin. Jadi api yang tadi, api itu panas ya, tiba-tiba karena Allah perintahkan berubah menjadi dingin. Ketika kayu-kayu bakar ini sudah mulai runtuh, mereka pikir Nabi Ibrahim sudah terbakar. Tidak tahu pas api sudah mulai padam, Nabi Ibrahim keluar dari api. Masya Allah. Orang heran, kok bisa Nabi Ibrahim tidak terbakar? Akhirnya Nabi Ibrahim bilang, wahai umatku, sesungguhnya Tuhanku adalah Allah. Allah yang bisa menciptakan kita, bisa menggerakkan alam semesta, mengganti matahari menjadi bulan, dari bulan menjadi matahari, dari pagi menjadi malam, malam menjadi siang. Jadi sesungguhnya Tuhanku yang menolong aku, yang membuat api yang tadinya panas berubah menjadi dingin. Akhirnya banyak umat manusia yang saat itu menyaksikan ketika Nabi Ibrahim selamat, mereka masuk Islam, ikut agamanya Nabi Ibrahim. Mereka menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi mukjizatnya Nabi Ibrahim adalah tidak terbakar oleh api. Ya. Jadi mukjizatnya Nabi Ibrahim itu tidak terbakar oleh api. Teman-teman mau terbakar oleh api? Hah? Mau terbakar karena karena kita bukan nabi. Tapi jangan coba-coba. Jangan coba-coba ya. Oh, Nabi Ibrahim tidak terbakar. Saya mau coba. Jangan ya. Karena panas. Kita orang biasa, cuma manusia biasa. Nabi Ibrahim karena dapat mukjizat dari Allah, dia tidak terbakar oleh Allah. Nah, jangan kalau kamu berdoa, ya Allah dinginkan api. Kita bukan nabi ya. Kalau nabi itu memang orang soleh, sekali tidak ada dosa. Dulu itu terakhir nabi kita Nabi Muhammad. Setelah Nabi Muhammad sudah tidak ada lagi nabi. Ya, cukup sekian ya kisah Nabi Ibrahim. Nanti cerita selanjutnya Nabi Ibrahim punya anak. Nanti Nabi Ibrahim itu anaknya namanya Nabi Ismail. Tapi itu cerita selanjutnya hari
ini kita ke Nabi Ibrahim dulu. Ibu guru boleh bertanya? Boleh. Boleh. Umatnya Nabi Ibrahim menyembah apa? Menyembah apa tadi Ibu Guru bilang? Sebelumnya menyembah apa? Mengantor. Tadi menyembah Menyembah berhala. berhala itu patung. Kalau sekarang berhala itu bukan cuma patung saja. Berhala itu bukan patung saja. Berhala itu termasuk orang yang orang kaya, orang suka sekali. Apalagi fans artis Korea. Orang suka ada orang suka sekali, ganteng sekali dia. Itu artis-artis itu berhala, hati-hati ya. Ya hati-hati, bisa jadi kita menganggap mereka itu Suka artis-artis. berhala, sedang menganggap berkorban untuk artis. Bahaya itu sama dengan kita menyembah berhala. Jadi sekarang itu berhala bukan cuma patung saja, banyak. Harus mencintai Allah dan Rasulnya, kasih Allah ya. Jadi semua yang ada di bumi ini, orang punya mama, orang punya papa, semua itu taruh di tangan saja. Di tangan saja ya, karena pasti mau dilepas. Orang punya mama suatu hari, kan? Kalau ajal sudah menjemput, orang punya papa. Jadi semua taruh di tangan saja. Yang taruh di hati itu cuma Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Karena Allah itu yang kekal. Allah itu yang kekal atau abadi. Jadi Allah tidak pernah mati. Jadi letakkan cuma Allah saja yang di dalam hati, karena Allah pasti tidak akan pergi. Ya, kalau cuma harta, orang tua, taruh saja di tangan, karena pasti terang melepas. Ya, karena harta mau habis, mau ditinggalkan. Orang punya orang tua suatu hari ajal pasti menjemput, ya. Jadi tawakal saja sama Allah. Oke? Sudah? Masih semangat puasa? Mana semangat?